Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lukman Al-Hakim dari kelas 3D4DA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari modul pembuangan sinyal, yaitu yang berjudul Sugar Wave Generator. Untuk topik yang kita bahas di sini terdapat 6 topik dengan rincian. Yang pertama tujuan, yang kedua dasar teori, yang ketiga peralatan, yang keempat prosedur praktikum, yang kelima data prosedur, dan yang keenam analisa dan kesimpulan. Tujuannya, mahasiswa dapat menghasilkan sinyal persegi dengan frekuensi dan amplitudo tertentu. Selanjutnya yaitu untuk dasar teorinya sendiri, di mana sinyal persegi memiliki dua level amplitudo, FH dan FL, yang berubah secara periodik. Frekuensi sinyal persegi F adalah kebalikan dari periode T dengan hubungan di mana F sama dengan 1/T. Untuk sinyal digital, jumlah sampel N dalam satu siklus dihitung menggunakan frekuensi sampling Fs, yang dimana N sama dengan Fs per F. Dan periode sampling Ts menentukan waktu antar sampel, yang dimana Ts sama dengan 1/Fs. Dan dengan mengatur N, Fs, dan nilai amplitudo, sinyal persegi dapat dihasilkan sesuai dengan frekuensi yang diinginkan. Selanjutnya yaitu yang tentang DAC, yang dimana perangkat yang mengubah sinyal digital dari prosesor menjadi sinyal analog. Di sini kita dapat lihat dari gambar di samping, yaitu pada diagram hubungan prosesor ke DAC. Data digital dari prosesor dikirim ke DAC. Dalam sistem ini, prosesor TMS 320C6416 mengirim data digital 16 bit bertanda signet integer ke DAC pada IC Codex TLF320AIC23. DAC mengonversi data tersebut menjadi sinyal analog dengan tegangan keluaran plus 3,3 volt. Proses ini digunakan untuk menghasilkan sinyal persegi atau sinyal lain yang dapat diamati dalam sistem analog. Nilai atas FH dan nilai bawah FL menentukan amplitudo sinyal yang dihasilkan. Kemudian untuk programnya yaitu menggunakan fungsi init16 F sama dengan 20.000. Fungsinya untuk mendeklarasikan variabel F, yaitu nilai amplitudo, dan N jumlah sampel, dan M penghitung. Kemudian untuk fungsi selanjutnya yaitu N sama dengan 8 dan M sama dengan 0, yang fungsinya untuk menginisialisasi jumlah sampel N dan penghitung M. Dan untuk fungsi while 1 di sini yaitu yang memulai loop utama dan menjalankan program secara berulang-ulang. Dan if plus M lebih besar sama dengan N per 2, yaitu untuk memeriksa apakah penghitung M telah mencapai setengah jumlah sampel N. V sama dengan min V, yang fungsinya digunakan untuk mengembalikan nilai amplitudo F dan menciptakan gelombang persegi. Dan M sama dengan 0, yang dimana untuk mengatur ulang penghitung M setelah setengah siklus selesai. Dan untuk peralatan yang kita gunakan yaitu yang terdiri dari 1 unit PC dengan software Code Composer Studio. Kemudian yang kedua 1 set DSP starter kits TMS320C6416. Dan yang ketiga 1 set osiloskop. Dan yang keempat 1 set function generator. Dan yang kelima kabel jack line out line in.
Selanjutnya untuk prosedur yang pertama yaitu membuat project baru pada Code Composer Studio, dan yang kedua memodifikasi program pada modul Pratikum, dan yang ketiga memasukkan program utama, dan yang keempat function generator diset pada frekuensi 1000 Hz dan amplitude 200 mV ke input line in. Dan yang kelima, hubungkan probe osiloskop ke line out kit DSK 6416. Dan yang keenam, rel boot load dan run program, amati sinyal pada osiloskop. Selanjutnya setelah dari situ kita mendapatkan data percobaan, di mana pada data pertama dapat kita lihat yaitu pada tabel. Di sini untuk pada tabel pembangkitan sinyal persegi pada frekuensi sampling 16 kHz. Yang dimana di sini untuk frekuensi yang kita inginkan pada data pertama yaitu 1000. Dan nilai N pada program 16. Kemudian frekuensi hasil pengukuran pada osiloskop yaitu 1,289 kHz. Dan untuk gambar sinyal satu periodenya dapat kita lihat pada data yang kedua, yang dimana frekuensi yang kita inginkan tadi 1 kHz. Kemudian frekuensi hasil pengukuran pada osiloskop yaitu sama dengan 1,289 kHz. Kemudian pada data yang kedua yaitu dengan frekuensi yang kita inginkan adalah 2000, kemudian nilai N pada program 8, dan frekuensi hasil pengukuran pada osiloskop yaitu 1,99 kHz. Dan untuk gambar sinyal satu periodenya dapat kita lihat pada data yang kedua. Di sini pada frekuensi yang kita inginkan tadi adalah 2000 kHz. Kemudian frekuensi hasil pengukuran pada osiloskop yaitu 1,99 kHz. Kemudian untuk yang ketiga yaitu pada frekuensi yang kita inginkan adalah 4000 dan nilai N pada program 4. Kemudian frekuensi hasil pengukuran pada osiloskop yaitu 3,990 kHz. Dan untuk bentuk sinyal satu periodenya dapat kita lihat di sini pada frekuensi yang kita inginkan tadi 4000 kHz, kemudian frekuensi hasil pengukuran pada osiloskop yaitu 3990 kHz. Kemudian untuk data yang kelima, pada frekuensi yang kita inginkan adalah 500 dan nilai N pada program 32. Kemudian frekuensi hasil pengukuran pada osiloskop yaitu 500 Hz. Dan untuk gambar sinyal satu periodenya dapat kita lihat pada data yang kedua, yang dimana frekuensi yang kita inginkan tadi 500 Hz dan frekuensi hasil pengukuran pada osiloskop yaitu 500 Hz. Kemudian untuk data yang keenam, pada frekuensi yang kita inginkan adalah 200 dan nilai N pada program 80. Kemudian frekuensi hasil pengukuran pada osiloskop yaitu 200 Hz. Bentuk gambar sinyal satu periodenya dapat kita lihat pada data yang kedua, yang dimana frekuensi yang kita inginkan tadi 200 Hz dan frekuensi hasil pengukuran pada osiloskop yaitu 200 Hz. Kemudian untuk data yang ketujuh yaitu dengan frekuensi yang kita inginkan adalah 40, kemudian nilai N pada program 400, dan frekuensi hasil pengukuran osiloskop yaitu 40 Hz. Dan untuk bentuk sinyal satu periodenya dapat kita lihat pada data yang kedua, yaitu yang dimana pada frekuensi yang kita inginkan tadi 10 Hz, kemudian frekuensi hasil pengukurannya juga pada osiloskop 40 Hz. Selanjutnya untuk analisa dan kesimpulannya, pada praktikum ini dilakukan pengujian dengan menghasilkan gelombang persegi, square wave.
menggunakan modul DSK 6416. Gelombang ini memiliki karakteristik berupa perubahan amplitudo secara tiba-tiba antara dua level tegangan, yang dalam percobaan ini diatur dengan variabel tertentu. Frekuensi sampling yang digunakan adalah 16 kHz, dan variabel-variabel seperti V, N, dan M digunakan untuk mengatur level amplitudo, jumlah sampel, seperti perubahan level sinyal. Untuk mengatur Square Wave Generator, yaitu dengan membuat program memulai Code Compressor Studio, dan akan diteruskan ke modul DSK 6416 dalam mengamati outputnya dengan menggunakan osiloskop. Pada program yang telah ditentukan, DSK 6416 akan menghasilkan frekuensi sampling sebesar 16 kHz. Lalu, ada variabel F yang digunakan untuk menentukan amplitudo awal sebuah sinyal. Kemudian ada variabel N digunakan untuk jumlah sampel, dan variabel M digunakan untuk penentuan perubahan level amplitudo dari sinyal tersebut. Dan saat frekuensi sinyal dinaikkan hingga mencapai 8 kHz, ditemukan bahwa gelombang persegi mulai terdistorsi dan berubah bentuk menjadi lebih menyerupai gelombang sinusoidal. Distorsi ini disebabkan oleh keterbatasan perangkat keras, khususnya kodeks AIC23 yang tidak mampu memproses sinyal dengan perubahan cepat pada frekuensi tinggi. Selain itu, filter low pass pada kodeks ini mengeliminasi komponen harmonik frekuensi tinggi yang sebenarnya diperlukan untuk menjaga bentuk tajam dari gelombang persegi. Akibatnya, pada frekuensi tinggi, gelombang persegi tidak lagi terlihat seperti persegi, melainkan mendekati sinusoidal. Pada yang pertama, pada variabel F menentukan level amplitudo dari sinyal persegi, yaitu nilai yang digunakan adalah 20.000 untuk level tinggi positif dan min 20.000 untuk level rendah negatif. Kemudian pada variabel N, jumlah sampel yang digunakan dalam satu siklus, di mana Fs adalah frekuensi sampling 16 kHz dan F adalah frekuensi sinyal yang diinginkan. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri, yaitu dari hasil praktikum ini dapat disimpulkan bahwa sinyal persegi yang dihasilkan oleh DSK 6416 berubah bentuk saat frekuensinya dinaikkan. Pada frekuensi rendah yaitu 40 Hz hingga 500 Hz, sinyal masih menunjukkan bentuk persegi yang jelas dengan perubahan amplitudo yang tajam. Namun, pada frekuensi di atas 1 kHz, sinyal mulai berubah menjadi lebih halus dan menyerupai sinusoidal. Kemudian, pada frekuensi 8 kHz, nilai N hanya 2, yang membuat sinyal persegi tidak dapat dipertahankan dengan baik karena keterbatasan respon frekuensi dari filter low pass pada kodeks IC23. Keterbatasan ini menyebabkan sinyal persegi kehilangan komponen harmonik frekuensi tinggi yang penting, sehingga sinyal terlihat seperti gelombang sinus pada frekuensi tinggi. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.